Salam Sosial. Perkenalkan, nama saya Niputu Tami Dewi, NIM 18103372. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Berikut ini materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama soalnya itu pengertian uang kartal. Uang kartal merupakan jenis uang yang bisa digunakan sebagai alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli dan diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Berikut ini uang kartal yang ada di contoh gambar. Itu ada uang logam dan uang kertas yang biasa kita gunakan transaksi sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pengertian uang giral. Uang giral adalah dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, biliet, visa, e-wesel, kartu kredit, kartu debit, surat saham, dan lain sebagainya. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan bank. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu uang digital. Uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran non-tunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Uang elektronik dapat digunakan transaksi pembayaran di banyak tempat dan tidak dikategorikan sebagai simpanan uang di bank. Kemudian, pertanyaan yang keempat yaitu tentang pengertian QRIS. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. QRIS ini adalah standarisasi pembayaran digital melalui aplikasi dengan menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code yang dilakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Kemudian, pertanyaan yang kelima yaitu pengertian e-dompet. E-dompet ini adalah sebuah layanan penyimpanan uang secara online dan memudahkan melakukan transaksi secara online yang dapat diakses menggunakan aplikasi dan terkoneksi dengan internet. Kemudian yang keenam itu pertanyaannya itu pengertian e-money. E-money ini adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yakni jaringan komputer dan jaringan internet. E-money ini biasanya menggunakan kartu sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Berikut ini contoh dan penggunaan aplikasi. Di sini saya mengambil contoh yaitu OVO. OVO ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menyimpan uang atau saldo secara online dan memudahkan dalam bertransaksi serta pembayaran untuk segala kebutuhan dengan mudah dan cepat. Jenis transaksi yang bisa dilakukan oleh OVO ini yaitu melakukan transaksi online atau offline di merchant-merchant yang bekerja sama dengan OVO, kemudian bisa melakukan pembayaran parkir, bisa juga bisa pembelian pulsa telepon dan pembayaran di layanan aplikasi Grab. Pengisian saldo ini dapat dilakukan lewat via ATM atau bisa juga dengan kartu debit, m-banking, minimarket atau bisa dilakukan dengan pengisian di merchant yang bekerjasama dengan OVO. Berikut ini contoh penggunaan OVO. Misalkan kita tuh pembayaran paket di sebuah jasa ekspedisi. Nah, di saat melakukan pembayaran tersebut, bisa menggunakan aplikasi OVO dengan cara terlebih dahulu itu yang mendownload aplikasi OVO. Terus setelah membuka aplikasi OVO tersebut, kemudian isi data diri kita di dalam aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu pilihlah menu scan dari OVO tersebut, dari aplikasi tersebut, lalu scan QR yang telah disediakan pada jasa ekspedisi tersebut. Lalu setelah itu akan muncul notifikasi pembayaran di aplikasi OVO. Pastikan top up saldo OVO cukup untuk melakukan pembayaran. Lalu memasukkan nominal transaksi pembayaran dengan benar dan selanjutnya mengkonfirmasi kembali dengan password yang digunakan lalu klik OK. Jadi transaksi tersebut berhasil. Kemudian setelah itu untuk pengisian top up saldo OVO,
melalui merchant yang telah bekerja sama dengan OVO. Ini contohnya itu misalkan kita mengisi OVO di sebuah Indomaret. Nah, kita tinggal membayar ke kasir sejumlah top up yang diinginkan, kemudian informasikanlah nomor ponsel pada kasir tersebut, lalu kasir akan memasukkan jumlah top up yang diinginkan. Yang terakhir itu, saldo OVO Cash akan bertambah sejumlah top up yang dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.